Apa sih itu AJB? Apa sih itu PPJB? Nah, dijelasin nih. Ya. Jadi, misalnya nih, Ibu Rita punya properti rumah dibeli sama Pak Perdi. Ya kan? Berarti haknya Ibu Rita akan dipindahkan ke Pak Perdi. Ya kan? Ya. Ibu Rita sebagai warga negara Indonesia harus ikut aturan undang-undang warga negara Indonesia. Ya, berarti Ibu Rita kalau hak pindahnya ke Pak Perdi, Ibu Rita harus menggunakan notaris untuk memindahkan haknya. Paham ya? Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya minta kita konsentrasi 1 jam lebih dikit ya. Kita ngebahas mengenai legalitas. Ada 2 materi hari ini saya akan bahas. Pertama kita mengenai AJB dan PPJB. Kedua kita bicara mengenai transaksi, bagaimana seorang marketing untuk transaksi, pengikatannya seperti apa ya. Jadi sebelum kita mau ke AJB dan PPJB, saya minta konsen Pak Ujang, Pak Perdi, jangan pegang handphone dulu. Di silent aja, sayang ini materinya ya. Jadi buat teman-teman juga yang hari ini nonton di YouTube ya, semoga ini bisa memberikan manfaat. Tapi sebelum kita bicara AJB dan PPJB, tentunya kita bicara subjek. Subjeknya apa? Yaitu subjeknya properti. Kalau kita bicara properti itu ada 2 ya. Ya, jadi ada propertinya, ada legalitasnya. Kalau kita bicara legalitas, kita berarti bicara mengenai suratnya. Yuk kita lihat, coba kita buka suratnya. Nah, ini satu contoh aja yang saya akan mau share ya. Ya. Jadi Bapak Ibu minimal paham. Mana Jil? Ya. Ini contoh sertifikat. Naik ke atas. Ya. Nah, ya. Jadi kalau orang mau jual properti, kita sebagai marketing harus tanya dulu, Bu, Bapak Ibu sertifikatnya apa? Ya. Kita boleh minta tuh fotokopi sertifikatnya. Ya, jenis-jenis sertifikat hari ini saya nggak bahas. Ada surat hak milik, ada HGB, ada HPL, ada hak guna usaha, macam-macam ya. Cuma kita hari ini kita bahas mengenai sertifikat ini nih, hak milik. Jadi ntar di sini ada namanya Badan Pertanahan Nasional gambar burung Garuda, ya. Ya, ntar ada juga yang sertifikat lama, itu ada gambarnya bola dunia di sini nih. Ya, berarti sertifikat lama nih. Ini sertifikatnya yang terbaru tuh Badan Pertahanan Nasional. Ya, di sini ya sertifikat di sini ada hak nih. Di sini tulis di sini kalau dia misalnya hak guna bangunan bisa ada masa waktunya berapa tahun. Ini udah dicoret hak guna bangunan udah hak milik. Ya, provinsinya ada di sini daerah khusus ibu kota Jakarta, wilayahnya Jakarta mana? Ya, kotanya mana? Ada barat, utara, selatan, timur. Ini kebetulan saya punya kopi contohnya Jakarta Barat. Kecamatannya mana? Cempaka Putih, Grogol, kecamatan misalnya Duren Sawit ya, macam-macam ya ke bawah. Terus ntar ada kelurahannya. Nah, ini ada daftar nomornya seperti ini nih. Kantor pertanahan ada nomornya nih. Nomor pendataan tanah. Terus ke bawah, terus nah di sini kelihatan ya haknya apa? Dulu hak guna bangunan nomor sekian dicoret, sekarang udah jadi hak milik ya. NIB nomor induk bangunannya berapa? Nah, di sini terus ke bawah ini di sini ada histori tanah nih. Saya tidak membahas terlalu detail mengenai histori tanah ya. Di sini ke bawah terus. Yang paling dilihat tolong ini nih. Dilihat surat ukur ya, ada juga gambar situasi ya. Di sini berapa luas keseluruhannya? Di sini ada luasnya 403 meter. Jadi luas yang sebenarnya itu yang tertera di sini, yang di surat ukur ini, bukan di lapangan. Kadang di lapangan lebih gede. Ya, dilihat dari sini. Nah, petunjuk di sini. Petunjuk dari mana? Tanah bekas apa? Tanah bekas girik, tanah bekas negara, ya. Nah, di sini juga kalau petunjuk ada namanya HPL, hak pengelolaan lahan, di sini diketahui nih, tanahnya pengelolaan lahan dikasih tahu. Ada beberapa tempat seperti di Kelapa Gading, ya, seperti di Kemayoran tuh tanahnya HPL. Jadi marketing harus tahu nih, karena kalau HPL itu tidak bisa dibaik nama menjadi hak milik. Ya, ntar kita mungkin bicara legalitasnya lebih detail, nggak hari ini, saya cuma kasih gambarannya aja ya. Ya, jadi terus naik ke atas lagi aja, ke atas. Bukan ke atas. Nah, di sini nih pemegang haknya siapa nih? Nih, kalau pemegang hak di sini siapa? Di sini kan si X misalnya kan, kalau udah dicoret, berarti pemegang haknya udah pindah. Berarti sertifikat itu udah berapa kali ditransaksikan ketahuan tuh. Hari ini punya Ibu Rita, dibeli sama Bu Ferdi, dibeli sama Pak Ujang, dibeli sama Pak Kemal, berarti udah 4 kali transaksi tuh. Ada historinya. Jadi ketahuan sertifikat ini. Pak Ferdi punya pertama, kelihatan Pak Ferdi tahun berapa lahirnya, dibeli sama Bu Rita. Ke bawah ntar ada historinya ke bawah. Terus ke bawah. Nah, di sini ntar nih.
Ketahuan nih, ntar dicoret atas nama siapa, dicoret lagi dibeli sama Pak Ujang atas nama Pak Ujang, dicoret lagi bisa dibeli atas nama Pak Kemang. Dan surat itu kalau misalnya ada di bank diagunin, ada ketahuan juga di sini nih. Harus diroya dulu, dibersihkan dulu. Jadi ada historinya mengenai surat di sini. Hari ini saya tidak ngebahas mengenai detail tentang surat, yang penting secara objek tahu ya properti kita mau jual, legalitasnya kita harus tahu. Karena kita akan berhubungan dengan notarial, berhubungan dengan kesepakatan antara pihak satu dan pihak kedua. Kalau ada pihak satu dan pihak kedua, kesepakatan berarti kan ada objeknya. Ada objeknya, ada badan hukumnya, ada subjeknya mau diperjanjikan itu apa. Ya, ini salah satunya di surat ini nih, ke bawah. Ya, ini ada historinya, ntar ada terakhir ke bawah. Ntar ada nama terakhir di sini siapa nih. Misalnya di sini nih nama terakhir si X, tanggal berapa lahirnya di sini. Berarti ini terakhir tuh atas nama dia. Jadi dialah yang berhak untuk transaksi di hadapan notaris. Bukan orang yang di atas, karena udah kamu punya hak. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya fotokopi dapat nih dari customernya atau dikasih, ini punya saya nih sertifikatnya, hati-hati. Kadang-kadang orang nggak dikasih lembaran terakhir, ditutup kadang-kadang. Atau sertifikat lama dia copy ya. Bisa aja seperti itu. Jadi ntar kalau lebih detailnya pasti akan notaris, makanya notaris akan ngecek minta sertifikat aslinya. Ya, kadang-kadang di copy kan nggak semua asli, nggak semuanya. Lembaran sesuatu lembar ditutupin sama dia, bisa. Jadi sebagai marketing legalitas harus hati-hati. Terus ke bawah. Nah di sini nih, di sini ada dua jenis ya. Ada gambar situasi, ada surat ukur. Ada beberapa yang disebutnya gambar situasi. Jadi kalau gambar situasi itu belum diukur ya, harus diganti, harus pakai gambar ukur, surat ukur. Biasanya kalau gambar situasi, ada transaksi, diukur ulang lagi sama dia. Ke lokasi, berapa nih tanahnya, berapa luasnya ya. Di sini ada kode-kodenya ya. Di sini ada kode berapa. Ini tahun lama nih, udah nggak berlaku karena sekarang berlakunya pakai tata kota, pakai Jakarta 1, government.id ya. Ke bawah terus ya, ini luasnya 403, di sini luasnya ASEAN di sini. Kadang orang nanya di PBB sama di sertifikat kadang-kadang nggak sama tuh. Harus hati-hati tuh ya. Jadi Anda sebagai marketing juga harus hati-hati. Ke bawah ya. Nah, ini di sini ke bawah terus ke bawah. Ntar kelihatan luasnya kan tadi 403 nih luasnya nih. Ini kelihatan bentuk tanahnya nih. Dia diarsir sama dia di warna blok hitam. Ya, ini biasanya ditulisin A, B, C, D, patok kanan di sebelah A dengan siapa, patok kiri sebelah B dengan siapa. Nah, naik ke atas sedikit, Jil. Ke atas sedikit, ke atas. Nah, di sini ada skala nih. Skalanya bisa 250, bisa 500, bisa 1000. Jadi ntar berapa lebar panjang lebarnya kita pakai penggaris udah ketahuan tuh berapa dia lebar. Nggak usah diukur ke lapangan nih. 1, 2, 3. Pakai skala ini udah ketahuan nih lebar ini berapa, udah ketahuan. Panjang ini berapa, pakai skalanya. Skalanya ngambil dari sini, ada rumusnya. Ya. Jadi ketahuan tuh lebar panjangnya berapa. Ke bawah terus. Ya, nah ini juga histori lampiran terakhirnya. Ya, ini kayak bentuk sertifikat seperti itu. Ya, ada HGB, ada hak milik, ya, ntar juga ada HPL. Lebih detail sertifikatnya mungkin materi yang akan selanjutnya. Yang penting objek sertifikat itu seperti itu. Ya, next, terus ke bawah terus. Nah, setelah sertifikat, kalau orang misalnya belinya lewat bank atau beli cash juga harus ada IMB. Nah, IMB contoh seperti ini nih, izin mendirikan bangunan. Di sini ntar ada keterangan-keterangannya, luasnya berapa lantai, jumlah bangunan berapa lantai, jumlah lapis bangunannya berapa, luas keseluruhannya berapa. Di sini ada IMB. Ini harus ada IMB sekarang. Kalau nggak ada IMB, susah kita beli, takutnya ada penggusuran gitu. Ternyata daerahnya itu ada pelebaran jalan, tuh nggak bisa. Makanya hati-hati, tanya IMB-nya ada nggak. Karena kalau dia belinya pakai KPR, orang bank nggak mau kalau nggak ada IMB. Ya, terus ke bawah contoh IMB. Ya, ini kayak seperti ini. Entah saya hari ini nggak bisa detail mengenai IMB ya. Nah, kita ada tema tersendiri mengenai IMB ya. Terus, nah ini contoh 2 lembar biasanya adanya 2 lembar. Contoh seperti ini nih, IMB nih. Contohnya, ya IMB-nya. Ada IMB lama yang bentuknya lama banget ya. Ada juga IMB di belakangnya tuh ada blueprint, gambar biru tuh, cetak biru. Rumah kan ada tuh blueprintnya tuh. Ya, tapi biasanya bank cuma minta ininya doang nih, IMB 2 lembar ini. Ya kan? Kalau dia mau belinya oleh KPR untuk diproses. Terus ke bawah. Nah, terus ke bawah. Nah, setelah IMB satu lagi harus ada PBB. Jadi sertifikat, IMB, PBB. Nah, di sini, di PBB ini, ntar ada nomor NIP, nomor induk PBB-nya di sini, ya. NOP, nomor objek pajaknya, di sini ada nomornya nih, bisa dilacak ya.
di media ya, sekarang pakai online juga bisa dilacak. Di sini adalah letak objek pajaknya. Letaknya siap di mana nih? Ya, jangan sampai ntar PBB-nya letak objeknya beda, harus sama nih. Dan di sini siapa pemiliknya? Kadang-kadang pemiliknya tidak sama dengan alamat objek pajaknya, bisa aja pemiliknya alamatnya di mana boleh. Atau pemiliknya udah ditransaksikan kan, udah 4 kali misalnya dari Pak Perdi, dari Ibu Rita, dari Pak Ujang, dari Pak Kemal. Ini di sini masih aja Pak Perdi namanya, padahal udah dibeli sama Pak Kemal. Ya kan? Karena di sini belum dirubah nih. Untuk merubah ini ada jangka waktu setahun sekali, pas setiap tahun tuh muncul kan PBB bayar tuh di bulan Februari tuh. Nah, ntar kalau misalnya dirubah nih, ntar munculnya ntar Anda di tahun 2021. Yang PBB tiap tahun dapat tuh. Di tahun ini sini. Nah, di sini ada tulis bumi, ada bangunan. Buminya berapa? Di sini kadang-kadang luas bumi dengan sertifikat nggak matching, nggak sama nih. Kadang-kadang dia lebih gede atau lebih kecil, harus disamain. Paham ya? Nah, terus di sini bangunan sama juga. Kadang-kadang PIMB-nya luasnya misalnya 200, di sininya ditulis cuma 100. Nah, ini bukan jadi masalah ya. Ada sesuatu yang dirubah juga nih kalau ada transaksi nih. Tidak sesuai dengan di lapangan kondisinya. Karena mungkin PBB ini PBB lama, pas dia renovasi dia nggak lapor. Luas bangunannya tadinya 100, dia tambahnya di 200, dia nggak lapor supaya bayar pajaknya kecil. Pas dicek lagi sama bank, loh kok ini tidak sesuai ya? Di sini cuma 1 lantai, bangunan 200 kok di sini 100. Nah, ini harus dirubah nih. Ya. Di sini luas buminya atau bumi tanah dikali ada kode-kodenya, ada kelasnya. Ini tiap tahun naik biasanya ya. Wilayah tertentu pemerintah akan naikin harga. Pajaknya kan tiap tahun suka naik kan? Di sini ada nih. Ada kelasnya. Saya nggak bicara terlalu detail ini ya. Ini ada hitungannya juga per tahun berapa, bayaran berapa, ada rumusnya. Yang penting objek ini dengan PBB, dengan sertifikat harus sama. PBB-nya, sertifikat, salah satu nomor salah angka, nomor 1A, yang satu nomor 1, itu harus direvisi. Harus ada PM1 dari kelurahan. Sebegitu detailnya kita bicara legalitas. Paham ya? Ya, naik ke atas lagi Jil. Nah itu. Jadi ntar ada sertifikat, ada PBB, ada IMB. Itu 3 syarat. Kalau kita mau beli rumah, hati-hati tanya ada nggak ini ketiga-tiganya. Kalau IMB-nya nggak ada, harus dibuat. Dijual murah nih. Terus IMB-nya nggak ada. Oh murah nih, murah. Harganya di bawah pasaran, kita beli. Ternyata posisi tersebut nggak bisa dibikin IMB. Kenapa? Karena salah satunya akan direncana pelebaran jalan. Habis itu dia nggak bisa keluar. Atau wilayah tersebut ternyata kena zonasi, namanya zonasi penghijauan. Jadi nggak bisa dibangun, karena itu buat taman. Jadi hati-hati itu jual beli itu. Jadi banyak orang-orang yang nggak ngerti gitu. Nah, kita harus matchingin ini. Karena bank bisa minta 3, sertifikat, IMB, dan PBB. Data itu bank akan lacak. Ini mengenai, saya nggak bisa detail lebih ininya ya. Itu paham ya? Nah, kita ke materi mengenai AJB dan PPJB. Materi saja. Sampai sini ada pertanyaan mengenai sertifikat. Kopi sertifikat, ada contohnya ya Jil ya. Kopi sertifikat ya, mana? Nah, tadi kopi sertifikat kan? Ntar kita minta ini ya. Nah, orang kadang-kadang orang nggak mau ngasih ini. Jadi kalau mau ngasih ini nih, tolong tadi dicoret kopi di sininya. Takutnya disalahgunakan, ini orang takut. Ya di kopi. Apalagi kalau di fotonya di scan, bisa di scan kayak aslinya tuh. Banyak penipuan. Jadi kalau kita bicara legalitas harus hati-hati juga. Ya, seperti itu ya. Ntar lebih detail lagi materinya kita bahas mengenai legalitas, mengenai surat. Yang penting ada gambarannya dulu. Oke, kita bicara mengenai akte jual beli dan perjanjian pengikatan jual beli, AJB dan PPJB. Apa sih itu AJB? Apa sih itu PPJB? Nah, dijelasin nih. Ya. Jadi, misalnya nih, Ibu Rita punya properti rumah dibeli sama Pak Perdi. Ya kan? Berarti haknya Ibu Rita akan dipindahkan ke Pak Perdi. Ya kan? Ya. Ibu Rita sebagai warga negara Indonesia harus ikut aturan undang-undang warga negara Indonesia. Ya, berarti Ibu Rita kalau hak pindahnya ke Pak Perdi, Ibu Rita harus menggunakan notaris untuk memindahkan haknya. Paham ya? Jadi ntar notaris siapa? Notaris itu orang yang ditunjuk sama negara. Notaris itu pejabat negara loh. Nggak boleh macem-macem loh. Ya kan? Jadi notaris kan ada sekolahnya. Jadi Ibu Rita ngejual ke Pak Perdi. Dibikinnya namanya akte jual beli pemindahan hak dari Ibu Rita ke Pak Perdi. Karena ini negara Indonesia salah satu pendapatan dari pajak, makanya Ibu Rita harus bayar pajak. Namanya pajak pengalihan hak nih. Pak Perdi juga harus bayar pajak. Ya kan? Dua-duanya kena pajak buat negara. Haknya pindahlah ke Pak Perdi. Dibikinlah nama akte jual beli. Siapa yang itu? Yang itunya notaris.
Ada tapinya juga. Kalau misalnya Pak Perdi beli ke Bu Rita tapi belum lunas, AJB itu udah lunas ya, udah clear. Ya, belum lunas atau di pembayarannya enggak langsung cash, ada ditarik panjang, dibikinlah namanya PPJB, perjanjian pengiriman jual beli, karena haknya belum pindah. Atau Bu Rita masih belum pindah, masih nempatin. Pak Perdi baru bayar 50% misalnya kan. Ntar ada klausa-klausanya nih, ntar di notaria. Ini klausa-klausa ini terjadi konflik sering banget. Contoh nih yang real ya, ini antara pihak satu, pihak dua beli. Contoh yang sekarang lagi real itu antara developer dan debitur dan kreditur. Yaitu developer bangun satu apartemen yang beli masyarakat. Developer bisa bangun nih, ada perjanjiannya kan, namanya PPJB. Karena belum jadi bangunannya. Ternyata di lain waktu dia tidak bangun. Itu bisa pilot, bisa PKPU, itu lagi rame sekarang tuh. Hati-hati. Itulah bagian hukum tuh kalau bicara properti mengenai hukum, kompleks banget. Kalau ini materi nggak mungkin 3 jam. Bisa one day, one hari. Puyeng kalian belajar. Ada pasal-pasalnya. Saya hanya kasih gambarannya ya. Next. J sampai dilihat itu J takutnya habis. Nah, jual beli itu apa sih? AJB itu bisa dilakukan di pejabat pembuat akte tanah, notaris atau PPJB bisa dilakukan di notaris. Tidak semua notaris PPAT ya. Ada hanya notaris doang. Ada tuh PPAT plus notaris, ada notaris doang ya. Tapi kalau buat ini harus ada PPAT nih, pejabat PPAT ya. Kenapa? Ya, pejabat pembuat akte tanah nih. Ini ada enggak semua notaris bisa PPAT loh. Ya dilihat ada di pelangnya kelihatan tuh, ya. Jadi jual beli apa? Tanah dan bangunan, bisa beli jual beli kapling ya, tanah dan bangunan secara lunas ya, secara lunas. Jadi kalau AJB itu lunas. Paham ya? Kalau belum lunas nggak bisa AJB karena haknya belum pindah ke Pak Perdi dari Ibu Rita. Bu Rita yang punya, Pak Perdi beli. Kalau Pak Perdi mau beli Bu Rita AJB ya, tapi belum lunas. Jangan itu, ntar kadang-kadang Bu Rita karena nggak ngerti, iya aja, ntar belum lunas Pak Perdi udah baik nama Pak Perdi bisa hilang. Karena kalau kita bicara hukum, siapa haknya di situ? Bu Rita kalau ngesu Pak Perdi nggak bakal menang, orang udah pernah Pak Perdi kok. Gitu, hati-hati bicara hukum. Ya, terus kalau PPJB di sini tanah bangunan secara cicilan. Selain tanah dan bangunan PPJB ya, secara cicilan, jadi belum lunas, dicicil. Berapa kali pembayaran tergantung ke pihak satu dan pihak kedua. Itu jual beli properti ya. Ya, seperti ini. Next. Nah ini dasar hukumnya. Undang-undang nomor berapa tahun 1900. Saya nggak baca ini nih. Kalian harus sekolah lagi nih. Sekolah hukum nih ya. Di bawah satu-satu puyeng kalian ya. Ini ntar saya kasih ke kalian yang hari ini ikut dikasih aja. Jangan dikasih di grup ya. Yang hari ini kita kasih. Ya ini ada tentang bapak nomor berapa nih undang-undang. Ada namanya peraturan pemerintah, ada namanya peraturan presiden. Ada kan PP itu kan masing-masing punya kekuatan atau peraturan daerah. Seperti sekarang ini, itu peraturan daerah DKI Jakarta mengenai ganjil genap. Itu yang buat tuh gubernur. Ya kan? Nah, suatu ketika ganjil genap mau dihilangin ya gubernur, bukan pemerintah pusat gitu lah. Ya ada peraturan ini, ada peraturan-peraturannya. Lebih detailnya silakan Anda sekolah hukum ya. Next. Ini ada nih, perjanjian tuh apa sih? Ada pasal-pasalnya, pasal 1320 KUHP, ada harus sepakat ya, harus cakap. Ya. Suatu hal tertentu sebab yang H ya. Pasal KUHP Perdata, semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jangan ada paksaan. Makanya rata-rata kayak seperti ini, biasa jual beli ini, biasanya yang konflik itu yang jual beli waris. Karena kakaknya mau jual, adanya mau jual, ternyata satu lagi, karena anak 5 nih, 3 orang mau jual, 2 orang nggak setuju. Nah itu nggak bisa tuh. Harus semua setuju, sepakat nih. Kalau nggak sepakat nggak bisa transaksi. Ya kan? Seperti itu. Bisa juga suami istri, istrinya mau jual, suaminya kadang-kadang enggak. Bisa aja mereka suami istri udah cerai, ada harta gono gini berantem, ada juga di sini. Jadi konfliknya banyak banget gitu loh. Makanya kalau kita bicara legal, bicara transaksi jual beli, jual properti itu nggak gampang, ternyata ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Nah, ya ini ada akte otentiknya, akte di bawah tangan, akte otentiknya apa? Kata otentik itu pasal berapa? Ini bentuk undang-undangnya dihadap. Wah macam-macam nih. Saya nggak terlalu ngebahas ini ya. Mungkin ada orang yang lebih ahli untuk ngebahas ini. Yang penting Anda udah tahu nih. Ada akte otentik dan akte di bawah tangan. Ya.
Ada kenapa di bawah tangan? Ada juga PPJB dibuat di bawah tangan. Ada hal-hal yang saya tidak bahas terlalu detail nih. Ini ketentuan-ketentuannya. Karena kalau ada sesuatu, biasanya kalau kita masuk ke hukum kan dicari 2 alat bukti ya. Sekarang notarias dulu kalau ada AJB transaksi ya, biasanya dipoto, sekarang harus pakai cap jempol. Selain foto seperti itu. Iya. Jadi sekarang udah lebih apa ya, lebih bener-bener pembohongan, bukan pembohongan ya. Banyak terjadi hal-hal yang terjadi. Kan kita sering pernah kejadian tuh penipuan dulu di Jakarta Selatan, orang notarisnya kerjasama. Ya, jual properti, ternyata sertifikatnya digandain. Ya, notarisnya pun dipalsuin. Notarisnya udah nggak aktif sebenarnya ya. Kita bicara lebih detail ke sana ya. Next. Ya, ini batas usia dewasa ya. Jadi mau jual, mau beli itu ada batasnya ternyata. Suatu ketika kita mau jual, udah cukup umur belum? Kalau belum cukup umur, kita tuh harus ke ketetapan pengadilan, repot juga kan? Ya, jadi ini, ya mau jual tuh 21 tahun. Di bawah 21 tahun terhadap ketetapan pengadilan. Minimum, Pak. Ya, udah cakap umur belum? Ya, kalau mau beli di atas 18 tahun. Ya. Kalau dia punya waris belum 18 21 juga nggak bisa jual beli ya? Bisa, ada ketetapan pengadilan. Beli bisa, jual Bisa. Jual ya. Proses pengadilan. Repot kan bicara hukum. Ya. Oke, next. Ini ada jual beli menurut KUH Perdata ya, persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Ini ada pengertian jual belinya ya, pasal 1457 ya. Jadi untuk penjual kan, ini untuk penjual, untuk pembeli segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Jadi ada pembeli, ini penjual. Sepakat nih. Jual beli harus sepakat. Kalau ada jual beli antara pembeli dan penjual harus sepakat. Kalau enggak ya nggak akan terjadi jual beli. Ya, next. Ya, jual beli tanah atau bangunan. Di sini ada ketentuan pembuatan hukum pemindahan hak atas tanah real, terang dan tunai dilakukan oleh 2 pihak, penjual dan pembeli. Ya, dibuat tidak tangan di hadapan pejabat berwenang PPA atau notaris, disaksikan oleh dua orang saksi. Makanya ntar suka ada saksi siapa gitu. Bisa aja saksi itu pegawai notaris. Lihat deh kalau bikin PPJB atau AJB, kan ada surat AJB-nya tuh, pasti ada saksinya. Ini ada perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dari Bu Rita ke Pak Ferdi ya. Real, terang dan tunai. Real, terang, tunai, bayarnya apa? Pindah buku cash, kan bisa pindah bukti pembayarannya. Makanya kalau Pak Ferdi mau jual properti, terus Bapak Ferdi misalnya mau jual properti 10 miliar ya, ntar suatu ketika dicek sama negara, lu dapat duit dari mana 10 miliar tuh? Dilihat, saya jual properti, mana buktinya? Ini PPJ, AJB-nya ada. Karena orang takut gitu. Paham ya? Jadi kalau orang dapat duit ditanyain dari mana gitu loh. Ini ada buktinya, ada bukti AJB-nya. Ya. Oleh 2 belah pihak, ada pembelinya, siapa pembelinya? Ini Pak pembelinya Bu Rita. Mana aktenya? Ini ada aktenya. Nah, kalau Pak Ferdi di suatu ketika dapat uang 10 miliar, misalnya uang itu entah dari mana, dilacak sama orang pajak atau sama pemerintah, dicurigai, Pak. Makanya sekarang ada ketentuan uang dari luar negeri ada berapa, di angka berapa, itu ada ditutup. Karena dulu zaman dulu nih, ada namanya uang dari mana buat teroris misalnya. Itu kan sekarang di-detect. Orang pajak seperti itu, ya. Pejabat di hadapan notaris disaksikan oleh 2 orang. Ada 2 orang saksi. Kalau enggak itu enggak sah. Ya. Boleh pegawai pejabatnya. Ya. Ya. Boleh. Ada saksi 2 orang ini. Ya, next. Nih cara jual belinya ada AJB, ada PPJB. Nah, ini yang saya mau detailin ya. Kalau AJB itu langsung apabila sesuatu jual beli terpenuhi. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi jual beli, ya. Terus kedua, dalam hal penjual tidak hadir dapat dilakukan dengan membuat kuasa menjual. Penjual. Misalnya Ibu Rita atas nama Ibu Rita sama suami. Ternyata suaminya nggak sempat hadir nih. Penjual nih. Suaminya itu harus bikin surat kuasa jual. Kalau nggak sah. Harus hadir sebenarnya. Kalau atas nama suami istri atau atas nama istri atau nama suami harus sudah. Ini kalau kita menjual, dua-duanya harus hadir. Tapi kalau kita membeli 1 orang pun nggak masalah. Ya,
Kalau dia nggak datang nih, misalnya di luar negeri atau di luar kota nggak bisa ada tugas yang lain atau di ini harus ada surat kuasa jual. Kalau di luar negeri pakai ini konjen setempat, tempong kalau bicara legalitas. Ya, ini Anda belum ke sana arahnya nih, udah, bisa begini ya. Hanya bukan jual beli, ternyata ada hukum-hukumnya. Jadi ini ada klausula PPJB ini. Pembayaran akan jual beli yang tidak sekaligus lunas. Karena kalau PPJB itu tidak lunas. Kalau AJB itu lunas, haknya pindah, udah bayar pajak. Itu tuh salah satu rumusnya nih. Jadi kalau PPJB berarti ada pembayaran yang bertahap. Contoh nih, satu, apabila pembeli lalai melakukan pembayaran tepat pada waktunya, si pembeli pihak kedua lalai tidak bayar tepat waktunya, hal mana terbukti dari lewatnya waktu dan tanggal pembayaran yang telah ditentukan, maka perjanjian ini batal demi hukum. Batal demi hukum sebagai akibat dari kondisi ini, uang muka yang sudah dibayarkan oleh pembeli pada penjual menjadi, kenapa kita kasih titik-titik kesepakatan dua belah pihak. Contoh, Pak Kemal beli ke Bu Rita harganya 2 miliar, dibayarnya 4 kali, ya 500. Pak Kemal udah masuk nih, sebulan, 4 bulan pembayarannya kan dicicilnya nih. Udah masuk 1 miliar nih, bulan ketiga Pak Kemal nggak bisa bayar. Nah, kenapa nih? Bisa hangus semuanya, 1M milik Bu Rita. Tapi Pak Kemal bisa nggak mau. Gue udah bayar 1M, masa hangus semua nih? Nah ini klausanya, negosiasi ini. Dibikin di tahun PPJB hangus misalnya 20%, hangus 50%. Dikembalikan lagi 500 juta. Karena kenapa? Haknya belum pindah ke Pak Kemal. Belum pindah, kan belum lunas. Masih PPJB di sini. Nah, sertifikat yang tadi bilang, kalau Pak Kemal udah bayar 1 miliar, ya, atau pas dibayar 500 juta di notaris nih, harus dibuatkan PPJB. Nah, sertifikat aslinya harus notaris yang pegang. Suatu ketika Pak Kemal bayar 1 miliar, pegangan saya apa? Atau 500 juta, pegangan saya apa? Dipeganglah sama notaris. Dan kalau salah satunya wan prestasi nih, Pak Kemal si pembeli, ya maka sertifikat aslinya karena belum dibalik nama ke Pak Kemal, Bu Rita boleh ambil ke notaris sertifikat aslinya. Kalau memang Pak Kemal nggak jadi beli. Ya, jadi ada di notaris ya. Pembeli menyatakan hubungan dengan batalnya akte PPJB ini karena lalainya pembayaran. Pembeli menyatakan tidak akan melakukan tuntutan hukum. Jadi Pak Kemal nggak boleh tuntut hukum ke Bu Rita. Salahnya lu nggak bayar lunas. Itu Bu Rita dapat duit plus Bu Rita sertifikat aman karena belum balik nama, Bu. Jadi kalau belum lunas jangan balik nama. Ya, itu tuh, ya. Apabila penjual membatalkan PPJB, Ibu Rita membatalkan nih ya. Maka penjual wajib. Nah, jadi Ibu Rita Pak Kemal nggak jadi jual deh. Logikanya tuh 1 miliar udah bayar kan? Itu milik dikembalikan plus Pak Kemal, plus dikenakan denda biasanya 2 kali lipat. Tapi tergantung perjanjian. 1M plus dendanya misalnya 50%, 20% tergantung perjanjian. Gue udah bayar 1 miliar, lu batalin. Lu kena denda tuh 100% tuh, bayar ke gue 2 miliar. Mana mau Bu Rita? Ya, itu harus di PPJB harus jelas tuh. Ya, penjual memberi kuasa kepada pembeli dengan kalimat pihak penjual memberi kuasa kepada pembeli sekarang untuk nanti pada waktunya apabila pembeli telah melunasi harga jual beli untuk menandatangani AJB dapat. Jadi gini, kalau Pak Kemal ya beli nih ya, terus tapi belum lunas, Ibu Rita bikin ngomong gini nih, ini agak panjang nih ya, gini. Jadi gini, ada namanya PPJB lunas ya. Jadi Pak Kemal bayar ke Bu Rita lunas, tapi dia bikin PPJB, AJB-nya belakangan. Itu bisa tuh, ada ketentuannya. Jadi ntar Ibu Rita sebagai pemilik memberikan kuasa ke Pak Kemal untuk AJB. Agak bingung ya, bingung nggak nih? Bingung nggak nih? Nih, bingung ya ini. Ya, penjual jadi Ibu Rita tuh memberi kuasa ke Pak Kemal untuk bikin AJB. Jadi Ibu Rita nggak usah datang lagi, namanya PPJB lunas. Jadi Pak Kemal belum bisa AJB dulu, tapi udah bayar lunas. Satu hal mungkin nunggu IMB-nya belum beres. Ya, mungkin banyak hal sih di sini. Ya. Mungkin sertifikatnya harus diganti belangko dulu. Banyak hal di sini nih. Makanya untuk bicara hukum tuh agak ribet nih. Ini sih jarang sih, tapi pernah saya ngelakukan. Dia udah bayar lunas PPJB dulu. Ntar AJB-nya Ibu Rita nggak usah datang lagi. Ibu Rita udah bayar, dapat lunas. Udah lunas, tapi belum AJB, belum bisa. Lebih resiko ke Pak Kemal. Something suatu ketika ada apa-apa, ngeri tuh. Nggak bisa notaris akan backup tuh ke Pak Kemalnya. Karena Bapak udah bayar lunas, PPJB lunas namanya.
Ya, jadi Ibu Rita bikin surat kuasa jual. Atau zaman dulu bisa aja Ibu Rita nih jual nih Pak Kema atau investor nih. Supaya Pak Kema dibeli ke Pak Kema, kan kena pajak nih. Pak Kema rencana mau jual lagi. Pak Perdi mau beli misalnya. Kan Pak Kema beli nih, ke Bu Rita kena pajak nih. Pak Kema jual ke Pak Perdi kena pajak juga. Pak Kema ke pajak 2 kali nih. Bisa namanya pajak gantung. Pak Kema nggak mau balik nama ke Pak Kema. Nah kalau Pak Perdi beli, Bu Rita udah kasih kuasa nih. Tinggal ke Pak Perdi aja langsung. Jadi Pak Kema numpang lewat doang. Dulu bisa, sekarang agak hati-hati. Namanya pajak gantung. Jadi belum dibalik nama ke Pak Kema. Karena Pak Kema niatnya mau jual lagi. Karena kalau Pak Kema beli balik nama ke Pak Kema pajaknya 2 kali dari Bu Rita ke Pak Kema ke Pak Perdi, 2 kali pajak tuh. Investor rata-rata sih dulu, sekarang udah nggak bisa, agak berat. Paham ya? Banyak hal-hal yang diakalin tuh sama beberapa orang yang merasa, gue ngapain bayar pajak ke pemerintah? Oh pemerintah nggak itulah ke kita lah. Kan dulu banyak kasus-kasus orang pajak ya, penggelapan pajak ya. Misalnya Ibu Rita salah satu pengusaha nih, pengusaha satu perkebunan, pengusaha apa, terus bayar pajak misalnya 1 miliar. Ya, Bu Rita nego aja ke Pak Ujang pegawai pajak misalnya. Ini jangan 1 miliar deh, gue bayar gope deh, lu setornya gope, lu atur aja deh. Ntar gue kasih lu 100 juta. Ya kan? Jadi kan Bu Rita cuma bayar 600, 500 juta ke negara, 100 juta ke oknum. Jadi Bu Rita bisa hemat 400 juta kan? Oke. Seharusnya 1 miliar, cuma keluar 600. Setornya 500 ke negara. Negara rugi tuh. 500 juta ada oknumnya Pak Ujang misalnya. Paham ya? Nah kayak gini nih. Pajak ini kan lumayan gede. Penghasilan dari negara salah satunya kan bayar bawa pegawai negeri, bayar tentara, bayar polisi segala macam kan dari pajak. Kalian bayar pajak, makanya taati pajak. Pendapatan negara salah satu dari pajak. Selain dari pajak kan juga dari turis ya. Terus datang ke sini kan bayar-bayar itu turis. Kalian setiap ada transaksi kan kena pajak. Makan di restoran nih. Restoran yang punya nama ya. Tag 10%. Itu pajak itu buat ke Pemda setempat. Kalian karaoke nih. Tagnya lebih ke tempat hiburan, tagnya lebih kencang 25%. Itu masuk tuh ke pemerintah. Lu dapat dari mana? Dari kita. Nah makanya salah satunya kalau kalian dapat komisi, kalian kena pajak, setor ke negara. Kayak PPh 21. Saya kena juga PPh 26, setor ke negara. Kita harus setor. Resmi karena kita. Ya? Audio Jungle.